Yesus mengasihi saudara. Dia mau saudara bebas dari dosa. Dia mau saudara bebas daripada kutuk dosa. Dia mau saudara memperoleh satu hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang berhasil, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan menghendaki saudara memiliki satu hidup yang berkuasa melawan dosa dan berkuasa melawan setan. Jadi setan tidak lagi menguasai hidup kita. Kita yang mengusirkan dia di dalam nama Yesus. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, semalam kita telah melihat bahwasanya Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita. Dia telah menjadi ganti kita, atau dikatakan dia telah menjadi substitusi kita, saudaraku. Artinya Yesus itu telah dijadikan dosa supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi kita ini menjadi benar bukan karena kebaikan kita, bukan karena kejujuran kita, bukan karena apa yang sudah kita capai, tetapi karena apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apakah yang diperbuat Tuhan Yesus kepada kita? Semalam kita telah mendengar bagaimana Yesus sudah rela mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota, di mana kemudian dia disalibkan teraku pada kayu salib itu. Kita tahu bagaimana orang yang disalibkan, yaitu tangan dipaku, kaki dipaku, kepala Yesus diberi mahkota duri. Dari punggung Tuhan Yesus mengalir darah. Kemudian teraku Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Terjadilah perpisahan dengan Bapa. Mengapa? Karena Yesus telah menanggung dosa kita. Yesus telah penuh dengan dosa kita. Ini diperbuat Tuhan Yesus supaya kita boleh bebas dari dosa. Akhirnya saudaraku, Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Sudah genap ku tanggung semua dosa manusia. Sudah genap ditanggung Tuhan Yesus semua akibat dosa manusia ini. Jadi kalau Yesus sudah menanggungnya, saudara tidak perlu menanggungnya lagi. Hutang tidak perlu 2 kali dibayar. Kalau sekali hutang itu sudah dibayar, sudah lunas. Yesus telah mengambil tempat saudara, sehingga saudara tidak perlu dihukum lagi, karena Yesus sudah dihukum. Inilah berita yang baik, berita Injil yang berkuasa menyelamatkan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil karyamu, bukan hasil kerjamu. Jangan ada orang memegahkan dirinya. Jadi dengan anugerah, dengan karunia, berarti kita tidak membayar apa-apa. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, saudaraku. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita, bukan karena kebaikan kita, saudaraku. Kebaikan manusia ini, saudaraku, hanya sebagai kain lapuk saja di hadapan Tuhan. Tidak bisa membawa kita ke surga. Itu kain lapuk yang tidak laku, yang tidak bisa dipakai, saudaraku. Pada malam ini, sepanjang saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah pasti selamat. Sudah menjadi anak-anak Tuhan. Seharusnya saudara juga bebas daripada perasaan bersalah. Jadi kalau setan mulai menuduh saudara, saudara belum benar, saudara masih orang berdosa, jawab kepada setan, tidak setan, saya sudah menjadi orang yang benar. Setan berkata, kau belum sempurna, masih banyak dosamu. Katakan, darah Yesus sudah menyucikan semua dosa saya. Kebenaran saya ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kejujuran saya, bukan karena kesanggupan saya, tetapi saya dibenarkan karena karunia Tuhan semata-mata, anugerah Tuhan semata-mata. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Saya telah menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu setan iblis, engkau tidak bisa menuduh saya lagi, katakan. Amin, saudara. Tidak ada kita ini yang sempurna, tetapi tiap-tiap kali kita jatuh kepada dosa, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan kalau kita mengaku dosa kita dan bertobat, maka darah Yesus siap sedia menyucikan lagi dosa kita. Inilah berita yang baik. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menebus dosa kita. Firman Tuhan berkata, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, yaitu darah Yesus. Darah Yesuslah yang menebus kita, saudaraku. Dan ini semua sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa semua manusia di dunia ini. Darah Yesus cukup untuk menyucikan bagaimanapun besarnya
dosa manusia ini. Boleh jadi saudara bertanya, kalau darah Yesus cukup untuk menyucikan semua dosa dari semua manusia di dunia ini, bisakah semua manusia itu selamat? Bisa, saudaraku. Tetapi mereka tidak otomatis selamat. Untuk selamat ada bagian kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita. Apakah bagian kita? Seperti saya ceritakan semalam, bagian kita yaitu bertobat. Kita berbalik, kita meninggalkan dosa, lalu bertobat, saudaraku. Kembali kepada Tuhan, maka darah Yesus menyucikan kita. Kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku, Tuhan Yesus, aku tidak sanggup menyelamatkan diriku. Oleh sebab itu Tuhan, ku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Marilah Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, tinggal dalam hatiku. Dan Yesus akan tinggal dalam saudara dengan rohnya. Dari luar biasa anugerah Tuhan diberikan Tuhan kepada saudara. Inilah keselamatan jiwa. Sepanjang saudara semalam, saudaraku, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka ada Tuhan Yesus dalam saudara. Dia berdiam dengan rohnya di dalam roh saudara, dalam hati saudara. Saudara bisa bersekutu dengan dia tiap-tiap saat, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Siapa yang tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Keselamatan itu tergantung pada hubungan saudara dengan Yesus. Apakah benar-benar Yesus ada dalam hati saudara? Kalau Yesus ada dalam hati saudara, maka saudara sudah selamat. Sudah lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Keanggotaan satu gereja tidak menjamin keselamatan. Ada orang menjadi anggota satu gereja, maka sudah bertahun-tahun saudaraku menjadi anggota gereja, namun saudaraku dia belum juga selamat. Mengapa saudaraku? Karena dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara pilkas dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, apakah untungnya kepada seorang dia beroleh segenap dunia ini, tapi jiwanya binasa? Apa untungnya? Sia-sia belaka, saudaraku. Sia-sia. Walaupun kita hidup dengan umur yang panjang di dunia ini, tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk dalam kekekalan. Dan kekekalan yang kita masuki itu adalah neraka yang kekal. Sia-sia. Sorga ada, neraka ada. Pilihlah sorga, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan sorga itu bagi saudara. Dengan susah payah, dengan menderita, dengan disalib, dengan dicambuk, dengan mencurahkan darahnya, bahkan mati di kayu salib di Golgota, saudaraku. Untuk saudara, janganlah sia-siakan korban Tuhan Yesus ini. Saya tahu dia sangat mengasihi saudara. Itu sebabnya kami datang ke kisaran ini memberitakan Injil. Kami tahu Yesus mengendaki tidak seorang pun di antara saudara binasa ke neraka. Itu sebabnya saudaraku, kami tidak segan-segan. Kami memberitakan Injil. Ya segenap hati saudara, hati kami kepada saudara. Haleluya saudara.